Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai teori belajar humanistik serta implikasinya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rosi Lailatul Fahroza, Abu Zar Al-Fahmi, Maya Maleha, Elviana Mima Khairunisa, Asa Sabatana, Muhammad Khalil, Zulailatul Masruroh, Amara Zahra Zakiyah, dan Putri Kulsum Windasari. Untuk selanjutnya, silahkan disimak. Yang pertama yaitu teori humanistik. Teori humanistik muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap teori behavioristik. Pada teoritikus humanistik meyakini bahwa tingkah laku manusia tidak dapat dijelaskan sebagai hasil dari konflik-konflik yang tidak disadari maupun sebagai hasil yang sederhana. Karena teori ini berfokus pada pentingnya pengalaman yang disadari bersifat subjektif dan self-direction. Secara luas, definisi teori humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan pembelajaran. Sedangkan secara sempit pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Pertumbuhan yang bersifat jasmania dan tidak memberikan perkembangan pada tingkah laku. Bagi penganut teori humanistik, proses belajar harus bermuara pada manusia itu sendiri. Teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari sebuah proses belajar. Dalam kenyataannya, teori humanistik ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Penerapan teori humanistik pada kegiatan belajar hendaknya pendidik menuntun peserta didik berpikir induktif, mengutamakan praktik, serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat diaplikasikan dengan berdiskusi bersama, sehingga peserta didik mampu mengungkapkan pemikiran mereka di hadapan audiens. Proses belajar menurut pandangan humanistik bersifat pengembangan kepribadian, kerohanian, perkembangan tingkah laku, serta mampu memahami fenomena di masyarakat. Tanda-tanda dari kesuksesan teori humanistik yaitu peserta didik merasa nyaman dan sangat bersemangat dalam proses pembelajaran, serta adanya perubahan positif dalam cara berpikir, tingkah laku, dan pengendalian diri. Selanjutnya yaitu prinsip teori pembelajaran humanistik. Yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas, yaitu tujuan belajar sesuai dengan indikator yang ditentukan. Yang kedua adalah mengusahakan partisipasi aktif siswa, adalah melalui kontak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupannya, yaitu siswa dianjurkan untuk belajar atas inisiatif diri sendiri. Yang keempat adalah mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, yaitu siswa harus bisa memaknai proses pembelajaran atas secara mandiri. Yang kelima, siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapatnya, yaitu siswa disuruh untuk memilih pilihannya sendiri dan melakukan apa yang diinginkannya dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkannya. Yang keenam, guru menerima siswa apa adanya, yaitu berusaha memahami jalan pikiran siswa dan tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas segala resiko perbuatan atau proses pembelajarannya. Yang ketujuh, memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya, yaitu tidak membatasi murid untuk maju. Yang kedelapan adalah evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi masing-masing siswa. Selanjutnya yaitu penerapan teori humanistik. Penerapan teori humanistik dalam pembelajaran lebih menunjukkan pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkannya. Dan peran guru dalam pembelajaran humanistik yaitu menjadi fasilitator bagi para siswa. Sedangkan guru
itu memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru juga memfasilitasi pengalaman belajar mereka kepada setiap siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajarannya. Dan di sini siswa berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Dan di sini juga siswa diharapkan memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Ya, selanjutnya contoh penerapan teori pembelajaran humanistik dalam pendidikan agama Islam. Dalam penerapan pembelajaran teori humanistik ini yang bertepatan pada guru pendidikan agama Islam dapat menggunakan strategi dan metode pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran aktif yaitu dalam proses pembelajaran seorang guru PAI atau pendidikan agama Islam harus bisa menciptakan suasana sedemikian sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan pendapat atau gagasan dalam materi pembelajaran. Misalnya ilmu fikih, seorang guru harus bisa memberikan kesempatan dan rangsangan agar siswa bertanya. Jadi seorang guru itu harus kreatif lah dan mempertanyakan mengapa dan untuk apa disyaratkan sholat, puasa, zakat, dan haji, atau dapat juga bertanya tentang seputar pembelajaran ilmu fikih. Selanjutnya, apa sih pembelajaran kreatif itu? Pembelajaran kreatif adalah sistem yang menstimulasi siswa untuk mengembangkan gagasannya dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada. Pembelajaran kreatif menekankan pada pengembangan kreativitas, baik pengembangan kemampuan imajinasi maupun pengembangan kemampuan pikiran kreatif seorang siswa. Pembelajaran kreatif dalam pendidikan agama Islam, misalnya, contoh seorang guru dapat membimbing siswa untuk memahami konsep-konsep dalam hukum Islam dan konteks perkembangan ilmu dengan teknologi dan perubahan di masyarakat, seperti membimbing siswa untuk memahami konsep-konsep akhlak dan tasawufnya. Contoh memahami zuhud dan warok dalam konteks kehidupan modern. Sementara itu, pembelajaran yang menyenangkan atau joyful, pembelajaran yang menyenangkan dalam penerapan ini yaitu pembelajaran yang dapat dinikmati siswa dan sangat mudah untuk dipahami siswa. Siswa merasa nyaman, aman, dan asik. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori pembelajaran humanistik merupakan sebuah proses belajar yang berhulu dan bermuara pada manusia. Segala sesuatunya disandarkan pada nilai kemanusiaan. Dalam pembelajaran humanistik, peranan guru yang lebih banyak menjadi pembimbing daripada pemberi ilmu pengetahuan kepada siswa. Dalam pembelajaran ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dan semakin meningkatkan potensi dirinya. Adapun, guru lebih berperan sebagai pemantau, pembimbing, dan mengarahkan. Dalam pendidikan agama Islam, berparadigma teori belajar humanistik bisa digunakan sebagai cara untuk menyampaikan materi PAI. Penerapan paradigma belajar humanisme dalam materi PAI dapat dilakukan dengan memberikan alasan-alasan atau bukti rasional terhadap ajaran Islam, memberikan kesempatan siswa untuk berpikir kritis, kreatif terhadap materi PAI yang disampaikan, dan menghubungkan materi PAI dengan dunia nyata siswa. Penerapan paradigma humanistik tidak akan mengurangi nilai-nilai transendental, melainkan akan menambah pemahaman guru dan peserta didik tentang pentingnya pengetahuan, sikap, dan pengamalan ajaran agama Islam.